Paulus menyatakan dalam tulisannya ini, tentu oleh ilham Roh Kudus, bahwa semua kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap kita memperoleh apa yang patut kita terima, sesuai yang kita lakukan, baik ataupun jahat. Kata penghakiman, pengadilan, dalam bahasa aslinya bematos, dari akar kata bema, yang artinya panggung tempat seorang hakim atau pembicara duduk. Ketika Pilatus menghakimi Yesus, ia duduk di kursi pengadilan. Nah, kursi pengadilan itulah yang juga disebut bema. Sekarang Yesus duduk di kursi pengadilan. Yesuslah yang duduk di kursi pengadilan menghakimi semua orang. Dialah hakim semua manusia. Sebab dialah yang memikul semua dosa yang dilakukan manusia. Orang tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, menerima kasih karunia ini. Tentu untuk orang percaya kasih karunia-Nya beda. Jadi semua orang yang pernah lahir di bumi ini, dari sejak Adam sampai manusia terakhir nanti, akibat kesalahan yang dilakukan telah dipikul Tuhan Yesus. Apakah dia minta ampun atau tidak, dipikul oleh Tuhan Yesus. Semua kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya harus mempertanggungjawabkan secara terbuka segala sesuatu yang dilakukan selama hidup di bumi. Saudara, kesalahan yang sangat fatal dalam kehidupan orang percaya adalah ketika beranggapan bahwa kurban Tuhan Yesus di kayu salib menghindarkan manusia dari pengadilan Allah. Seakan-akan dengan kurban Tuhan Yesus di kayu salib itu, pengadilan penghakiman Allah ditiadakan bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Ini salah. Jelas-jelas Paulus berkata, kita semua, termasuk Paulus, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus, pengadilan Allah, menunjuk adanya pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukan setiap orang. Terkait dengan hal ini, di Matius 12 ayat 36, Tuhan Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap kata, bukan hanya kalimat. Sebab di balik kata yang diucapkan orang tersebut pasti ada sesuatu. Tidak mungkin orang mengucapkan satu kata menjadi kalimat tanpa dorongan yang ada di dalam dirinya. Saudara-saudaraku, korban Tuhan Yesus di kayu salib
tidak meniadakan penghakiman, tetapi justru mengadakannya. Justru membuat penghakiman dapat diselenggarakan atau digelar. Berpikir bahwa dengan Yesus mati di kayu salib maka tidak ada penghakiman, orang Kristen bisa meyakini dirinya masuk surga sebab dosa-dosanya telah dipikul Yesus di kayu salib. Ini kesalahan fatal. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib menebus dosa manusia, maka semua manusia tanpa pengadilan, tanpa penghakiman, tanpa ada yang menahan atau menghambat, semua meluncur ke neraka. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua manusia meluncur ke neraka tanpa ada yang menahannya. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak perlu ada penghakiman, sebab semua manusia pasti telah berdosa dan tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan perbuatan salah atau dosa manusia. Darah binatang tidak bisa menguduskan, dan Allah tidak bisa mengampuni manusia tanpa sarana, sebab Allah yang memiliki tatanan. Setiap kesalahan harus dihukum. Bagaimana kesalahan itu bisa dihindarkan? Kalau ada yang memikul. Banyak orang Kristen seperti saya dulu berpendapat bahwa orang-orang di luar Kristen akan dihakimi, dan penghakiman itu hanya untuk membuktikan bahwa mereka bersalah, bahwa mereka berdosa, sehingga tidak ada di antara mereka satupun yang masuk surga. Nah, hal ini masih ada di pikiran banyak orang Kristen, bahwa orang-orang di luar Yesus binasa tanpa Kristus, dihakimi hanya untuk menunjukkan kesalahan atau dosa mereka, sehingga tidak satu pun yang masuk surga. Orang Kristen tidak mengalami penghakiman sama sekali. Penghakiman hanya untuk menunjukkan bahwa Yesus telah mati untuk mereka, untuk membuktikan Yesus telah memikul dosa orang Kristen ini, sehingga dengan mudah pasti masuk surga. Yang penting percaya Yesus adalah juru selamat. Yang penting percaya bahwa Yesus telah memikul dosa. Kalau percaya begitu, penghakiman hanya untuk menunjukkan terbebasnya seseorang dari neraka. Ini pikiran yang salah. Sadar atau tidak disadari, banyak orang Kristen berpikir begitu. Tindakan Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib, itu tindakan memikul semua dosa manusia. Tetapi bukan bermaksud menggampangkan orang masuk surga. Ini penting. Harus dihilangkan dari pikiran kita bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib memudahkan orang masuk surga. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib memberikan kesempatan, jalan, kemungkinan manusia masuk surga. Bukan jalan mudah. Harus bisa membedakan antara jalan mudah dan kemungkinan atau kesempatan yang diadakan. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, sulit orang masuk surga. Karena mati jadi gampang. Ini salah. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada penghakiman. Semua orang meluncur ke neraka. Tetapi dengan adanya korban Yesus di kayu salib,
maka ada penghakiman. Tetap sukar sulit masuk surga. Itulah sebabnya dalam Lukas pasal 13 ayat 24 Tuhan Yesus mengatakan ini. Dimulai dari ayat 23 dulu. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saya ingatkan, jangan berpikir kalau Yesus tidak mati di kayu salib, sukar orang masuk surga. Mustahil orang masuk surga. Tapi dengan kematian Yesus di kayu salib, maka mudah masuk surga. Ini salah. Yesus mati di kayu salib, ada penghakiman. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua orang sebaik apapun meluncur ke neraka. Dengan kematian Yesus di kayu salib, ada kemungkinan orang masuk surga. Tetap masuk surga itu sukar dan mustahil. Tetap sukar dan mustahil. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada orang punya kesempatan masuk surga. Jadi nggak ada kemustahilan, nggak ada kesukaran, pokoknya masuk neraka aja sudah. Terkait dengan hal ini, Paulus sendiri mengakui sulitnya masuk surga. Di 1 Korintus 9 ayat 27, Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi sampai dia mati, dia terus berjuang untuk menguasai tubuhnya, menguasai seluruhnya, supaya aku sendiri jangan ditolak oleh Allah, bukan ditolak oleh manusia. Kita tahu Paulus memiliki integritas yang sangat kuat. Ia tidak mencari perkenanan manusia siapapun. Galatia 1 ayat 10. Ia tidak mencari perkenanan manusia. Nah, sekarang saudaraku, semua dosa manusia telah dipikul oleh Yesus. Sehingga saudaraku sekalian, tidak ada dosa yang masih, maksud saya tidak ada hukuman dosa yang tersisa. Semua dipikul oleh Tuhan Yesus. Tetapi korban Yesus, karya Yesus di kayu salib, tidak mengubah keadaan batinia seseorang. Orang itu sendiri yang harus memutuskan, memilih apakah ia menjadi orang jahat atau orang baik. Itu yang dihakimi. Mereka yang bukan umat pilihan, bila memiliki kasih terhadap sesamanya, dapat memiliki kesempatan masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Kalau orang tanya, Pak Eras kenapa sering mempercakapkan hal ini? Yang ini akhirnya menimbulkan polemik di antara orang Kristen dan pendeta. Sampai ada tuduhan bahwa saya mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Saya tidak pernah mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Semua dosa dipikul Yesus di kayu salib. Semua manusia. Yang oleh karena hal ini, maka ada orang-orang baik yang mengasihi sesamanya, di mana tindakan mengasihi sesama itu diperhitungkan seakan-akan untuk Tuhan Yesus sendiri. Mereka diperkenan masuk
ke dalam kerajaan Tuhan Yesus sebagai anggota masyarakat. Kenapa saya sering menyebut hal ini yang akhirnya menimbulkan polemik? Ya, kalau mau lihat untung rugi lebih baik saya diam. Tetapi saya mengemukakan hal ini untuk menandaskan, untuk menegaskan bahwa umat pilihan itu dipanggil bukan hanya menjadi orang baik, tetapi sempurna. Ini masalahnya. Yang di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 tadi berkenan kepada Allah. Keberkenanan kita tidak diukur oleh perbuatan baik yang melakukan hukum, tetapi benar-benar berkenan dengan standar Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, satu hal yang harus disadari, bahwa hidup di bumi ini bukan sesuatu yang gratis. Setiap orang harus membayarnya, yaitu hidup dalam perkenanan Allah. Kalau orang-orang di luar orang percaya, orang-orang di luar umat pilihan, tidak gratis. Bayar harganya. Kasihi sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi diri sendiri. Tidak berani membayar ini, kamu terbuang ke neraka. Tapi kalau kamu melakukan hal ini, perbuatanmu dipandang sebagai perbuatan untuk Tuhan sendiri. Kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga sebagai anggota masyarakat. Bagi orang percaya harus membayar harganya, perkenanan Tuhan. Perkenanan Allah untuk kita umat pilihan mahal. Sebab perkenanan kita ini harus standar Tuhan Yesus atau seperti Tuhan Yesus. Inilah sebenarnya harga penebusan Yesus dengan melakukan kehendak Bapa. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu, dan mungkin sampai mati juga baru tahu ternyata Yesus telah memikul dosa mereka. Mereka tidak tahu. Hukuman akibat kesalahan mereka telah selesai. Tetapi keadaan batiniah mereka akan dihakimi. Keadaan batiniah yang ekspresinya mengasihi sesama seperti diri sendiri, membuat mereka bisa masuk dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat. Tapi kita yang mengenal Yesus sebagai juru selamat, yang menebus kita, karena kita mengenal, kita tahu kita ditebus, kita sadar kita menjadi milik Dia. Mereka tidak sadar, nggak bisa disalahkan. Tapi kita tahu kita ditebus, kita milik Tuhan. Kalau mereka hanya bisa berbuat baik, sudah jempol. Tapi kita harus menjadi bejana Tuhan. Karena kita milik Tuhan, kita tidak boleh dan tidak bisa menggerakkan tubuh kita untuk kesenangan kita. Kita harus menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Nah, ini konsekuensi sebagai orang tebusan. Makanya kenapa saya selalu membuat perbandingan, supaya kita tahu bahwa panggilan yang kita miliki itu luar biasa. Sukar sekali. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri saja sudah sulit loh. Makin hari makin jarang, makin tidak ada. Sekarang kita sebagai orang-orang yang memahami penebusan itu, kita harus membayar harga penebusan Yesus dengan melakukan kehendak Bapa. Saudara mungkin berkata, Pak, kan kasih karunia itu gratis. Gratis. Untuk saya, untuk mereka yang di luar Kristen pun gratis.
Tapi kita yang tahu arti penebusan, sadar bahwa kita milik Tuhan. Tidak bisa tidak. Hidup kita harus menjadi bejana Tuhan. Inilah maksud penebusan itu. Agar hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Dan ini konsekuensi orang tebusan. Dengan ditebusnya kita oleh Yesus, dan kita tahu hal ini, maka kita harus memberi diri bagi Tuhan agar Ia menggunakan seluruh hidup kita, baik yang kelihatan tubuh ini maupun yang tidak kelihatan, jiwa roh kita sebagai bejananya. Jadi saudara mengerti kenapa saya selalu meng-compare ini. Yesus juga mati untuk mereka. Dosa-dosa mereka juga dipikul oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak tahu arti penebusan ini. Jadi mereka tidak dituntut seperti kita. Tetapi kalau mereka tidak mengasihi sesama seperti diri sendiri, mereka juga ditolak. Nah, kita, segenap hidup kita harus menjadi bejananya Tuhan. Sudah tahu ciri bejana Tuhan? Tidak melakukan sesuatu yang cemar. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan 8. Sebenarnya sementara kita berkhotbah, saya sedang berkhotbah kepada diri saya sendiri. Ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan 8, saudaraku. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Nanti kesimpulannya satu kalimat. Kita tidak boleh tidak kudus. Tidak kudus berarti menolak Allah. Berat, saudaraku. Berat. Berat. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan mengatakan, jika kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Artinya tidak bisa diubah. Bercabang hatinya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini eksklusif sekali, saudara. Sangat eksklusif. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Dengan memahami proses penebusan, menerima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus dimeteraikan. Nah, ini resiko. Ini berat. Ini berat. Tidak boleh melakukan apa yang cemar. Wah, berat. Siapa yang menolak ini, menolak Allah. Yang memberikan rohnya yang kudus kepada kamu. Ini Injil diberitakan begitu sembarangan. Begitu murahan, saudaraku. Mendengar ini kita nggak sanggup. Kamu dan aku tidak bisa tidak kudus. Jika tidak kudus berarti menolak penebusan. Menolak keselamatan. Berat nggak? Wah, itu kan kekarangan Pak Era saja. Oke, kita teruskan pembahasannya. Rohnya yang kudus ditaruh di dalam hidup kita agar dalam segala hal kita melakukan apa yang sesuai dengan kesucian Allah. 1 Petrus 1 ayat 17 dulu.
16 dulu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terus, Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. sampai ketakutan kita. Karena kita disuruh kudus seperti Dia kudus. Karena kita memanggil Allah itu Bapa, sampai ketakutan. Saya kadang-kadang nggak ngerti loh, kenapa kita nggak takut ya. Saya juga lihat di diri saya sendiri. Bisa loh, kadang-kadang kita tidak takut Tuhan. Pada waktu kita sadar nih, kita takut. Nanti di suatu situasi tertentu, bisa nggak takut loh. Apalagi kalau orang-orang tidak terlatih ya. Sombong, tidak sadar dia sombong. Ngomong sembarangan. Kata-kata itu menyerang, kata-kata itu menjatuhkan, kata-kata itu memuat keangkuhan, berani loh. Tapi nggak sadar dia. Karena apa ya? Karena kita ini tidak diajar dengan benar selama ini, nggak diajar dengan benar. Kamu harus kudus seperti Dia kudus. Kalau kamu tidak kudus, kamu tidak bisa menerima keselamatan. Karena selamat itu artinya dikembalikan ke rancangan semula. Yang sudah merusak pikiran banyak orang Kristen termasuk teolog. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, bukan usaha kita. Itu merusak semua. Saya sudah menjelaskan hari-hari ini, bukan usahamu, itu artinya bukan berasal dari kamu. Itu pekerjaan Kristus. Sehingga kita harus sadar ya, dan jujur. Hidup kita jadi terbelah, saudara. Terbelah. Dan kalau hidup kita terbelah, kita nggak pernah bisa jadi anak Tuhan yang baik. Seperti misalnya begini. Kalau orang masih punya kesenangan dunia, tidak mungkin dia kudus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oke, dibaca ayat berikutnya dulu, nanti kita ke ayat 13 ya. Ayo, baca dulu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dari cara hidup kamu yang sia-sia. Sia-sia itu standar orang dunia. Kamu ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia. Artinya kamu harus berubah, tidak lagi memiliki cara hidup seperti orang yang tidak mengenal penebusan, yang tidak memanggil Allah sebagai Bapa. Kita lagi terus meredefine, mendefinisi ulang. Ingat, jangan menghakimi orang dalam arti menghukum. Coba nilai dirimu, hakimi dirimu, tangisi dirimu. Sudah bicara seperti ini, kalau masih tidak sadar, waduh, celaka. Orang masih punya kesenangan dunia, nggak bisa hidup suci. Ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia. Terus? Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan diwarisi dari nenek moyang. Iramanya sudah begitu. Sekarang harus dirubah. Gereja harus mengkampanyekan, terus mengajarkan. Terus? Itu bukan dengan barang yang fana, ya. Bukan pula dengan perak atau emas. Terus? Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tahu kan? Kamu tahu kan? Ditebus kan? Dengan darah yang mahal kan? Maka jangan lagi hidup dengan cara hidup yang kamu warisi dari nenek moyang. Kamu menjadi anak-anak Allah loh. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
Kalau bicara terus terang nih saudara, banyak orang Kristen yang sebenarnya sesat. Dia tidak menjadi jahat, dia tidak menjadi biadab, tetap jadi orang baik, santun, tetapi tidak menjadi anak Allah yang berusaha berjuang mengenakan kekudusan Allah. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk mengejar ketinggalan kita. Ketinggalan saya juga. Saya berharap, ayo Rehoboth menjadi gerakan kesucian, holiness movement. Saya bicara bukan sebagai orang yang sudah lulus, bukan sebagai orang yang tidak punya salah sama sekali, tetapi saya bicara sebagai juru bicara Bapa dalam nama Yesus Kristus untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara dan juga kepada diri saya sendiri. Selagi kita masih memiliki kesempatan. Kalau saudara sibuk terus dengan banyak urusan dan tidak memberikan fokus yang benar dalam hal ini, saudara mati dalam kemiskinan dan pasti akan menyesali hari hidup saudara. Pada waktu mana kita harus menghadap tahta pengadilan Allah dan semua perbuatan kita diperhitungkan. Diperhitungkan. Kita mulai baca ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Orang yang masih mencintai dunia, mamonisme, tidak akan bisa mengerti kebenaran. Orang yang tidak mengerti kebenaran tidak mungkin dimerdekakan. Makanya ya saudara, letakkan seluruh pengharapanmu kepada Tuhan Yesus. Tidak salah menjadi orang kaya, banyak duit, tidak salah. Karena memang sebaiknya kita kaya, banyak duit, sukses. Tetapi bukan untuk kebahagiaan kita loh. Harus untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan kerajaan surga. Saya melihat ke orang-orang yang punya banyak, tapi tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Saya bukan meminta uang saudara. Saya menyadarkan saudara bahwa kalau saudara masih berbuat begitu akan menyesal. Engkau bisa beli barang, engkau bisa beli mobil, rumah, jalan-jalan, tetapi engkau begitu perhitungan dengan Tuhan. Masalahnya bukan soal duit yang tidak kau berikan untuk Rehoboth. Kamu jangan berpikir saya rendah, hina ya, dengan minta uangmu. Tetapi yang saya persoalkan adalah, kalau hatimu masih seperti ini, kamu tidak mungkin bisa mencapai kesucian Allah. Tidak mungkin. Yang sudah melepaskan percintaan dunia saja, buset, harus bertarung dengan daging dan jiwanya yang sudah keruh ini loh. Apalagi masih menikmati dunia. Pokoknya kalau merasa memiliki sesuatu, dah rusak. Kamu dan aku tidak gratis hidup ini. Amin. Tidak gratis. Harus dibayar. Harus membayar maksudnya. Orang di luar orang percaya harus membayar. Apa? Mengasihi sama seperti diri sendiri. Orang percaya menyerahkan seluruh haknya kepada Tuhan yang menebus kita. Nggak ada hak sama sekali. Itu harganya. Kamu bukan milik kamu sendiri. Karena sudah salah mengerti, ya. Jadi susah mengajarkannya.
Saudara tadi kan mendengar khotbah saya dari mulai soal penghakiman. Saudara pikir itu gampang, sederhana. Makin ke belakang Anda makin tahu. Ini sudah sulit sekali dilakukan. Tetapi harus sadar menjadi anak Allah yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan kerajaan itu luar biasa. Taruh seluruh pengharapanmu. Aduh, saudara, saya juga berat sekali, saudara. Aduh, berat. Harus nekat, saudara. Terus, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. ya, di sini dibutuhkan integritas. Sepanjang waktu hidup di hadirat Tuhan. Kita itu sering lupa hidup di hadirat Tuhan, lupa. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Kita lupa ada harga yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan Yesus. Ayat berikutnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Iya, kamu harus menjadi kudus seperti Dia kudus. Bukan hanya jadi orang Kristen yang kebaktian hari Minggu. Ini sudah salah. Sudah keliru. Jadi produknya ya begini. Dengan penjelasan ini, kita mengerti dan kita harus menerima bahwa kesucian atau hidup kudus adalah keharusan. Keharusan. Jika seseorang tidak bersedia, maka berarti ia menolak maksud penebusan Tuhan Yesus tersebut. Menolak hidup kudus, kamu menolak maksud penebusan itu. Karena kamu ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang, supaya kamu kudus seperti Allah Bapa kudus. Dan kamu boleh memanggil Dia Bapa, dan panggilanmu menjadi sah. Itu kalau kita hubungkan dengan Roma pasal 8, panggilan kita Aba ya Bapa menjadi sah karena kita hidup menurut roh. Kalau menurut daging, bapakmu itu dunia ini, roh perbudakan. Dari hal ini kita sangat mengerti bahwa masuk surga atau diselamatkan itu bukan hanya sulit, bahkan mustahil. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ayat ini sering muncul di kebaktian-kebaktian kebangunan rohani atau khutbah beberapa pendeta yang orientasinya mengenai kesembuhan. Kesembuhan jasmani, berkat jasmani. Padahal kalau melihat Matius 19 dari ayat 21 atau ayat sebelumnya, ini konteksnya mengenai orang muda yang kaya, yang ingin memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sini maksudnya hidup yang berkualitas. Ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang harus dilakukan supaya ia memiliki hidup yang berkualitas, Tuhan Yesus mengatakan apa? Lakukan hukum. Dari melakukan hukum itulah dia mempraktekkan, merealisasi, mewujudkan kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Sebab dari seluruh hukum dan kitab nabi-nabi kan diringkas dalam dua hukum besar ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan, dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan saudara perhatikan dalam percakapan itu, Tuhan berkata, hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina.
Ini bisa diberlakukan bagi semua orang. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Elohim Yahweh juga bisa melakukan. Nah, orang ini sudah melakukan, dan menurut yang saya pahami, kalau kita jujur, banyak orang atau ada orang juga yang sudah melakukan hal ini. Ya, banyak artinya itu bukan banyak sekali, ada di luar yang kita bayangkan itu. Ada orang-orang. Orang ini sudah melakukan lalu berkata lagi, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku punya lebih baik dari ini? Nah, Tuhan berkata, jual segala milikmu, hakmu dilepas. Bagian kepada orang miskin, tidak punya kesenangan. Lalu, datang kemari ikut aku, contoh teladani hidupku. Murid-muridnya mulai bersungut-sungut. Jika begini siapa yang masuk surga? Betul nggak? Nah, Tuhan berkata, bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jangan main-main loh. Ketika ayat ini dipelintir untuk konteks pemenuhan kebutuhan jasmani, rusak tatanan iman orang Kristen. Rusak. Dan ini sudah terjadi. Ini menipu. Seperti bicara soal iman, konteksnya itu hanya mukjizat. Ada memang iman yang orientasinya pada mukjizat. Ini untuk orang-orang kafir yang baru mengenal Tuhan Yesus. Perwira Roma, kan orang kafir itu. Ini keyakinan terhadap Yesus adalah berasal dari Allah dan yakin kuasanya. Tetapi untuk pengikut-pengikut Tuhan Yesus seperti kita, iman itu bukan hanya meyakini kuasanya. Iman itu berarti menerima kehendaknya. Berarti harus belajar dulu untuk mengerti dan melakukan. Kalau Paulus berkata, aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya berkenan, karena kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Tuhan memperkarakan segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadi jangan berpikir saudara tidak menghadap tahta pengadilan. Harus diingat, salib ini menebus dosa-dosa manusia. Semua dosa. Kalau tidak ada salib, semua manusia masuk neraka. Dengan adanya salib, maka ada penghakiman. Ini loh. Ininya yang dihakimi. Tentu, keadaan manusia batinnya seorang akan nampak dari perilaku atau tindakannya. Itulah sebabnya Roh Kudus ditaruh dalam diri kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah, supaya kita memiliki ini pikiran dan perasaan Kristus atau phroneonya Kristus. Suatu hari nanti Tuhan Yesus akan duduk di tahta kursi pengadilan. Ia yang berat. Kenapa? Sebab dia menebus semua dosa. Ia memikul semua dosa. Sekarang Tuhan Yesus yang menghakimi. Kamu berbuat baik untuk orang, kamu lakukan untuk aku itu. Sini. Ini untuk mereka yang tidak mendengar Injil. Kalau kamu yang mendengar Injil, apakah kamu menjadi bejanaku? Apa kamu menyerahkan semua hakmu kepadaku karena aku memiliki kamu dan membeli kamu dengan harga yang lunas dibayar? Dan ciri dari orang yang ditebus dan memberi diri ditebus, hidup tidak bercacat, tidak bercela.
Maka Paulus berusaha untuk berkenan. Dan keberkenanan standar anak-anak Allah, pikiran perasaan Kristus. Gak ada yang gratis. Jadi berat, saudaraku sekalian, berat. Masuk kerajaan surga tetap sukar, bahkan mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maksudnya adalah kasih karunia-Nya cukup membuat kamu mencapai itu. Filipi pasal 2. Ini menjadi lebih clear. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tidak bisa, tidak harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Katakan amin. Harus memiliki pikiran perasaan Kristus. 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa itu? Kerjakan keselamatanmu. Yang di atas tadi. Memiliki pikiran perasaan Kristus. Itu mengerjakan keselamatan. Jadi orang tidak mungkin selamat tanpa mengerjakan keselamatan. Jangan dikunci dengan perkataan keselamatan itu anugerah, cuma-cuma. Maksudnya apa? Ya kau percaya Yesus suruh selamat, kamu selamat. Itu sesat. Itu salah. Percaya bukan hanya mengakui statusnya Tuhan Yesus. Percaya berarti mengerti kehendaknya dan melakukan kehendaknya. Hidup kita menjadi bejana bagi Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak. Allah yang akan, ulangi 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah memberikan kemampuan untuk itu. Tetapi pihak individunya harus ada respon yang memadai. Respon yang memadai itu apa? Wah, saya mesti jelasin panjang ini. Tapi saya singkat saja. Respon yang memadai adalah tidak mengingini apapun kecuali berkenan kepada Allah. Jangan mengingini apapun. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Inilah Injil yang murni itu, saudaraku. Tidak bisa berantakan lagi. Saudara masih mau berantakan, engkau nggak dikenal Tuhan. Amin.